يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah kuliah Ahad pagi Masjid I'anatur Rahman yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan pagi kali ini Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita, ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Materi kita ringan sebenarnya. Materi kita ringan untuk dibahas, tapi berat untuk amalkan. Ya, kita bersama-sama untuk mengamalkan ilmu yang insya Allah akan kita kupas dari Al-Quran. Kenapa kita ingin mendetailkan materi tentang Quran? Karena yang jelas Al-Quran ini bukan sekedar wajib untuk dibaca, tetapi wajib untuk diketahui maknanya, wajib untuk diambil petunjuknya dan dijalankan dalam keseharian kita. Ada orang yang baca Quran tapi akhlaknya tidak seperti yang disampaikan oleh Quran. Bahkan dulu pernah saya menjelaskan di forum ini, sampai ini oknum ya, ini oknum, tidak semuanya. Saya pernah cerita di masjid ini. Suatu ketika ada kegiatan ini kegiatan Islam, namanya daurah. Daurah itu ya sejenis pelatihan. Daurah itu pendalaman. Kalau bahasa anak-anak pesantren kilat lah seperti itu. Ada sebuah kegiatan daurah diselenggarakan untuk para aktivis Islam, pelajar Islam, mahasiswa Islam. Daurahnya adalah daurah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Apa yang terjadi? Qadarullah saat pelatihan, ada salah satu peserta laki-laki dan satu peserta perempuan itu saling berkomunikasi dan saling merencanakan sebuah kegiatan. Intinya mereka berdua kontak-kontakan, komunikasi melalui maya dan akhirnya ketemu di dunia nyata. Dan itu melalui pertemuannya, melalui pelaksanaan daurah waktu itu. Akhirnya kedua peserta itu keluar tanpa sepengetahuan panitia, dan pesertanya yang saya sebutkan dua orang ini, yang satu hafid, yang dua hafidhah. Ini bagaimana syaitan itu benar-benar tidak pandang bulu dalam menggoda manusia. Apa yang terjadi? Keluar jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, yang perempuan itu yang boncengin, putranya yang diboncengkan, karena memang nggak bisa naik motor. Tapi yang putri ini punya penyakit flu tulang. Jadi kalau dingin kerasa sakit di tulang-tulangnya itu, nyeri dan seterusnya. Qadarullah mereka berdua jalan-jalan pas hujan. Ketika hujan, yang putri itu pun kedinginan dan seterusnya, akhirnya
minggir di sebuah tempat. Tapi naudzubillah min dzalik, tempatnya adalah bernama penginapan. Artinya terjadi perbuatan dosa, akhirnya terjadi perbuatan dosa bernama zina. Tanpa sebelumnya dia prediksi mau melaksanakan kegiatan itu. Artinya apa? Setelah terjadi, baru perempuannya menangis dan dia ingin menyampaikan kepada kaum muslimin agar tidak mengikuti apa yang dia alami, dan dia mengizinkan dengan catatan tidak menyebutkan namanya kepada seorang penulis, dan penulis itu ketemu dengan saya langsung, ketemu dengan kami langsung di sebuah acara, dan beberapa kali kami undang untuk mengisi acara juga, cerita bahwasanya sudah sejauh itu. Inilah yang kemudian kita tidak ingin. Kita dengan Quran kita baca atau kita pahami artinya, tetapi dalam keseharian nol dari implementasi Quran. Maka ada sebuah keterangan yang sangat luar biasa disampaikan oleh seorang ulama dengan judul kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan tentang kelompok-kelompok orang yang meninggalkan Quran. Yang pertama adalah yang tidak membaca Quran sama sekali, itu sudah meninggalkan Quran. Yang kedua adalah mereka yang membaca Quran tapi tidak mau tahu isi Quran. Enggak mau tahu isi Quran. Dia baca dapat pahala tapi enggak tahu isinya. Bisa saja dia membaca sesuatu, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, tapi dia masih melaksanakan riba. Dan seterusnya. Itu contohnya aja. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang tergolong meninggalkan Quran, orang yang membaca Quran, mengetahui isi Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yaqra'ul Quran wa yatadabbar ma'anihi wa lam ya'mal bihi. Ini kelompok yang tiga. Ini disampaikan oleh seorang ulama bernama Al-Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Maka pembahasan yang sangat penting adalah pembahasan tentang tadabbur Quran. Banyak maha tahfidz Quran, bagus ya. Tapi setelah jadi hafidz Quran, anak kita hafal juz 1, juz 2, juz 30, apa yang akan kita banggakan? Apakah hanya hafalannya saja atau bagaimana? Ya, ini maka tidak boleh berhenti di tahfidzul Quran, tapi bagaimana ada unsur ta'ammul ma'al Quran. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba kupas satu ayat saja. Saya mengupas ayat ini di Masjid Bayangkara belum cukup. Satu pertemuan belum cukup. Karena memang Al-Quran yang satu, ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling melengkapi dan saling menyempurnakan agar kita benar-benar tahu apa yang dimaksud oleh Quran itu. Bersama kita ada satu kitab. Ini judulnya adalah kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Ini kitab yang saya pegang. Ini jilid 13, punya seorang ulama yang hidupnya tahun 224 Hijriah. Meninggal di usia 86 tahun. Meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau bernama Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau sangat luar biasa, punya karya yang beliau tinggalkan dan saat ini tersimpan rapi. Ini melebihi karya doktor, profesor. Jadi ulama pada zaman dahulu itu ilmunya berkah, Pak. Ilmunya berkah. Bukti keberkahannya
Allah jaga kitab-kitabnya, Allah menjadikan kaum muslimin mengupas apa yang ditulisnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan sebuah ayat ya. Ini coba kita renungkan, ini ayat ini tertujunya bukan kepada siapa-siapa, tertujunya kepada kita. Tertujunya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Saya mau tanya dulu Pak, makanan apa yang paling menjijikan? Makanan apa yang paling menjijikan? Apa? Saya nggak pernah makannya menjijikan Ustaz. Jadi nggak tahu. Yang paling menjijikan apa? Bangkai. Oke, bangkai. Siap. Makanan yang paling menjijikan menurut salah seorang ulama di sini disampaikan oleh Al-Qasim ya. Al-Qasim menjelaskan ayat ini. An Qasim maula Muawiyah qala sami'tu ibna ummi abdin yaqul maltaqama ahadun luqmatan asyarru min ightiyabil mu'min in qala fihi ma yu'lam faqad ihtabahu wa in qala fihi ma la yu'lam faqad bahatahu. Tidak ada satu suap yang paling menjijikan, kata beliau. Tidak ada satu suap, tidak ada makanan yang paling menjijikan dari seorang yang menghibah saudaranya. Karena orang yang menghibah saudaranya itu adalah seperti orang yang makan bangkai saudaranya dalam kondisi sudah mati. Jadi ini yang menyangkut kehormatan seorang mukmin. Kehormatan seorang mukmin itu harus dijaga. Kehormatan seorang mukmin harus dijaga saat hidup. Begitu juga saat meninggal harus dijaga. Sebagaimana kita tidak boleh membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain saat masih hidup, kita juga lebih-lebih diharamkan memakan bangkainya saat meninggal. Itu sampai sejauh itu. Itu menurut seorang ulama ataupun riwayat yang bersumber dari Muawiyah maula Qasim maula Muawiyah, dia mendengarkan perkataan dari Ibnu Ummi Abdin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita ambil dari ayat ini? Ayat ini tertujunya kepada kita semuanya. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat ini adalah bukan kita kepada manusia secara umum, tetapi bisa saja orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ternyata nginjak-nginjak saudaranya. Ya, maka ini tertuju kepada orang mukmin. Di sini saya bacakan. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu la taqrabu katsiran minadh-dhanni bil mu'minin wa dzalika an tadhunnu bihim su'an fa innadh-dhanna ghaira muhiq. Wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah, jauhi oleh kalian prasangka
yang buruk kepada orang-orang mukmin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berprasangka itu ada dua. Betul apa salah? Betul apa salah? Satu, prasangka buruk. Dua, prasangka baik. Yang namanya prasangka pasti benar atau salah? Saya ulang lagi. Yang namanya prasangka itu pasti fakta atau terkadang tidak fakta? Tergantung, Ustaz. Ya, yang namanya prasangka itu kan masih belum yakin, ya, belum tentu kan? Ya, masih menduga-duga, ya, masih menebak-nebak. Oke, nanti kita akan jelaskan. Masih menebak-nebak. Nah, maka kita jangan sampai memposisikan diri seperti orang yang sudah tahu padahal kita nggak tahu. Ya, di sini jelaskan fa inna dzanna ghairu muhik, karena orang yang berprasangka itu tidak selalu benar. Tapi ada yang diizinkan oleh Allah untuk kita berprasangka. Ya. Di sini dijelaskan ijtanibu katsiran minadh-dzann, maka bahasa Quran sangat detail, sangat tepat. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Dan biasanya mohon maaf ya Pak ya, prasangka kita kepada orang lain itu lebih dominan mana? Prasangka yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Kapan kita berprasangka baik? Tergantung orangnya, saat. Kalau orangnya sama kita baik, kita berprasangka baik. Tapi kalau orangnya nggak pernah berbuat baik kepada kita, kita juga berprasangka buruk. Nah, tapi yang jelas, ya, ayat ini benar-benar menegur orang-orang mukmin saat itu. Siapa orang-orang mukmin saat itu? Saat ayat ini turun, para sahabat dan sahabiyat. Mereka dibimbing langsung oleh wahyu. Ya. Ijtanibu katsiran minadh-dzann, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, walam yakul adh-dhanna kullah. Allah tidak melarang semua prasangka. Tidak melarang semua prasangka. Tapi hanya prasangka tertentu yang dilarang. Nah, idh kana qad adzina lil mu'minin an yadhun ba'duhum bi ba'dil khair, karena Allah masih mengizinkan orang mukmin berprasangka yang baik kepada orang mukmin yang lain. Itu dibolehkan. Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya prasangka itu tidak mesti fakta, ya. Tetapi untuk berprasangka yang baik itu sangat disarankan, bahkan kalau bisa kita laksanakan, itu kita katakan. Misalkan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, ujuk-ujuk ada takmir masjid I'anatur Rahman buka kotak infak. Ternyata setelah dibuka kotak infaknya itu ada duit besar. Ya. Ada duit besar. Tapi susah apa ya? Atau ada cek lah, misalkan cek isinya 50 juta. Cek 50 juta untuk Masjid I'anatur Rahman. Tapi tanpa menyebutkan nama itu. Misalkan, ini siapa nih? Oh. Terus takmirnya setelah buka kotak, oh, ini jangan-jangan si fulan itu. Jangan-jangan si fulan. Prasangka baik apa buruk? Ini jangan-jangan Pak ini disebutkan. Jangan-jangan yang ngasih adalah si fulan. Baik atau buruk? Baik. Ya. Atau misalkan kita sholat jamaah, tiba-tiba kita nggak melihat satu orang yang dia itu biasanya hadir sholat jamaah. Kemudian kita berhusnudzon, sepertinya si fulan itu sedang ikut pengajian di Masjid Jenderal Sudirman, karena di sana ada Ustadz kondang, Ustadz Abdul Zain misalkan. Jadi sholatnya nggak di sini. Sepertinya dia ke sana. Baik atau buruk? Oke, dia tahu nggak benar-benar si fulan itu datang ke sana? Tidak ya? Oke, meskipun itu masih prasangka, tapi itu baik, kita boleh mengatakannya. Kalau prasangka itu baik, kita boleh mengatakannya meskipun kita sendiri tidak
yakin. Tapi kalau prasangka buruk yang kita katakan, itu yang dilarang. Karena apa? Menduga, bisa aja menuduh atau berpikiran yang tidak benar. Nah, itu dijelaskan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang berbunyi, ini teguran kepada orang-orang mukmin kepada Aisyah. Allah langsung menegur orang-orang mukmin. Allah langsung menegur para sahabat. Allah langsung menegur para sahabiat, wanita-wanita dari kalangan sahabat. Apa yang ditegur? Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 12. Mohon maaf, ngajinya kita hari ini adalah ngaji bagaimana Al-Quran diturunkan saat itu. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minun Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ya. Laula idh sami'tumuhu, kenapa kalian saat mendengarkan berita itu tidak berprasangka baik, orang-orang mukmin, orang-orang mukminat tidak berprasangka baik kepada Aisyah dan mengatakan ini adalah berita bohong. Saya akan jelaskan, mungkin Bapak dan Ibu bingung. Ayat ini turun menegur kenapa orang-orang mukmin ketika mendengarkan berita itu, maksudnya berita yang dibuat oleh orang-orang munafik yang mengatakan Aisyah itu selingkuh dengan seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Kenapa ketika mendengarkan berita itu tidak mereka katakan ini adalah berita bohong? Karena memang berita itu dibuat oleh orang munafik. Jadi Aisyah ikut berperang mendampingi Rasulullah dalam perang melawan Yahudi Bani Mustalik, menang, pulang ke Madinah dan transit. Setelah transit Aisyah buang hajat. Setelah selesai kembali ke tempat istirahatnya, ke untanya. Kemudian dia lihat, dia cek, ternyata ada perhiasan yang tertinggal. Dia kembali lagi mencari perhiasannya, kemudian kembali ke tempat itu, dan ternyata kaum muslimin sudah pada meluncur atau meninggalkan. Taunya para sahabat Aisyah ada di dalam unta itu. Ternyata sudah nggak ada. Mereka nggak tahu Aisyah tertinggal. Di belakang ada seorang bernama Sofwan bin Mu'attal yang diamanahi untuk menyapu para sahabat yang sakit, yang mungkin cedera, agar disisir dan dibawa. Tugasnya itu. Dan ternyata yang tertinggal adalah Aisyah radhiyallahu anha, wanita mulia, istri Rasulullah tertinggal. Setelah didekati oleh Sofwan bin Mu'attal, perkataan yang terlontar pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar, istri Rasulullah tertinggal sendirian. Akhirnya apa? Akhirnya Sofwan bin Mu'attal mengizinkan, memberikan untanya itu untuk dinaiki Aisyah, dan Sofwan bin Mu'attal menuntun unta itu sampai ke Madinah. Di Madinah orang-orang munafik lagi pada duduk-duduk, nongkrong dan ngopi. Apa yang dibicarakan? Wah, ini siapa ini? Aisyah. Ini siapa nih? Aisyah. Ini siapa nih? Ini Sofwan bin Mu'attal. Ngapain mereka berdua? Mereka tidak melakukan klarifikasi kan? Tanya dulu, wahai Aisyah, kok kenapa kamu berdua sama Sofwan bin Mu'attal? Mereka enggak langsung apa? Bertanya kepada Sofwan bin Mu'attal ataupun kepada Aisyah. Padahal masih bisa untuk melakukan klarifikasi. Tapi apa? Karena sudah ada kedengkian orang-orang munafik kepada Rasulullah, sudah kedengkian dan permusuhan kepada orang-orang beriman, akhirnya mereka membuat narasi berita yang hoax, yang bohong, yang viral, dan
berisi kedustaan. Dan yang dilakukan orang munafik itu adalah benar-benar membunuh karakternya Aisyah, membunuh karakternya Rasulullah, membunuh karakternya Safwan bin Mu'attal. Kira-kira kalau difitnah, Bu, kita tidak melakukan apa-apa kok difitnah, kira-kira terima nggak? Terima nggak? Nggak terima kan? Tapi Aisyah radhiyallahu an, ya, saya ingin menjelaskan bagaimana menjaganya Aisyah. Aisyah ketika dinaikkan ketika dia naik ke unta sampai dengan perjalanan itu semuanya menjaga diri, tidak ngobrol, ngalor ngidul, tidak, semuanya menjaga diri, juga tidak boncengan. Ayo bonceng di belakang, enggak. Gojek, bukan. Itu diizinkan sampai jalan. Nah, tapi ternyata orang-orang munafik berpikirnya adalah bohong dan seterusnya. Sehingga yang mereka lakukan orang-orang munafik itu adalah memfinalkan berita itu, dan bahkan sampai kurang lebih 1 bulan tidak ada ayat yang turun. Semuanya Madinah membicarakan tentang Aisyah. Padahal Aisyah ada di rumahnya Rasulullah SAW, dan dia waktu itu ditemani oleh salah satu asistennya. Dan ketika Aisyah keluar rumah itu pun ada yang mendampingi. Kemudian sampai Aisyah kaget, ternyata sudah sejauh itu beritanya dibicarakan oleh para penduduk, para sahabiat dan para sahabat selama 1 bulan. Bagi Aisyah itu buruk atau baik? Bagi Aisyah buruk secara kelihatan luarnya, tetapi baik secara syar'inya. Maksudnya apa? Meskipun itu fitnah, karena Aisyah tidak melaksanakannya, itu sebagai ujian bagi Aisyah. Dan ujian bagi Aisyah ketika dia sabar, insya Allah akan meninggikan derajatnya. Bagi orang yang membicarakan itu buruk. Kenapa? Ternyata yang mereka bicarakan, diskusikan itu adalah berita bohong, dan saat dia membicarakan aib orang lain, itu sama saja dengan mentransfer apa? Pahala kita ditransfer kepada Aisyah semuanya. Maka Allah langsung menegur, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa tidak ada orang yang mengatakan ini adalah berita bohong? Langsung ditegur. Ya, Aisyah itu adalah wanita yang mulia. Maka kalau kita membahas masalah dosa besar, salah satu dosa besar itu adalah berbunyi qadhful muhsanat. Apa itu qadhful muhsanat? Yaitu menuduh wanita yang baik-baik, yang tidak pernah terpintas untuk melakukan hal-hal yang maksiat, kok dituduh dengan perbuatan yang sangat keji, yaitu zina. Itu sangat luar biasa. Itu harus dihukum, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan ya. Fa adzinallahu jalla tsana'uhu lil mu'minin an yadhunna ba'duhum bi ba'din al khaira wa an yaqulu. Allah mengizinkan prasangka yang baik saja dan mengatakannya. Itu yang diperbolehkan. Ini baru berprasangka ya Pak ya? Baru berprasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Berprasangka buruk itu adalah dosa. Maka tafsir menjelaskan la tukthiru la taqrabu katsiran minadh-dhann. Jangan banyak-banyak, jangan dekati banyak berprasangka. Seperti kita ini di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jangan kamu dekati zina. Melakukan zinanya haram, mendekatinya haram. Ini saya pernah suatu ketika ngisi parenting di salah satu sekolah ya. Saya sampaikan. Jadi
ini real terjadi dan ibunya kaget. Ibu dari anak ini kaget, sangat luar biasa. Masih sekolah SD. Siswinya SD, siswanya juga SD. Sama-sama SD. Ibunya bekerja dengan baik, bapaknya bekerja di luar kota, pulang biasanya 1 minggu sekali, ya kan? Anaknya sekolah SD yang putri. Nah, ibunya sudah melihat anaknya itu nggak ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan perlu dikhawatirkan. Lihatnya anak yang baik, belajar, sholat dan seterusnya. Tapi tiba-tiba suatu ketika ibunya datang mendadak melihat HP anaknya itu masih nyala dan anaknya lagi tidur. Setelah dibaca pesannya itu panjang, intinya adalah anak perempuannya seorang ibu ini sudah komunikasi dengan anak kakak kelasnya di SD itu, dan ternyata naudzubillahi min dzalik sudah berkali-kali melakukan hubungan. Anak SD. Anak SD. Ini kecolongan. Baru setelah itu dipesantrenkan. Kira-kira menurut panjenengan salahnya siapa? Enggak ada yang disalahkan. Ya, ini perlu kita benar-benar khawatirkan. Meskipun keluarganya sangat baik, sekolahnya juga sudah ngajarin yang baik, tapi pertanyaannya, di lingkungan sudah baik belum? Dan lingkungan itu kan bercampurnya banyak orang. Saya pernah juga dapat cerita langsung, ya, dan saya juga melihat anaknya, keluarganya dan seterusnya. Suaminya ngaji, istrinya ngaji, anaknya sekolah Islam yang baik, insyaallah ta'ala, insyaallah sekolahnya baik. Anaknya juga sekarang di pesantren di Jawa Barat kalau nggak salah. Artinya sekolah baik, rumah insyaallah baik, tapi ternyata kecolongannya di masyarakat. Yaitu anak itu bawa HP orang tuanya, ikut-ikutan sama teman-temannya yang satu pergaulan. Diajarin oleh yang lebih senior. Jadi ada fasilitas wifi bayar 1.000 atau 2.000 ya. Di mana? Ya, di warung wifi lah. Karena beli paket kuota itu harus mahal, 25.000, 30.000 ataupun 50.000. Kan nggak mungkin ngasih duit untuk kayak gitu. Akhirnya dia gunakan uang 1.000, 2.000 untuk bisa dapat password. Ya. Ternyata melihat apa yang tidak boleh dilihat, dan itu diajarin sama anak-anak yang lain. Setelah pulang HP-nya dicek sama orang tuanya, naudzubillahi min dzalik, langsung klarifikasi kepada sekolah. Sekolah juga tanya kepada orang tuanya, ini jelas sekolah nggak akan mengajarkan seperti itu. Ini dapat dari mana? Setelah ditelusuri, oh ternyata sama temennya. Begitu. Jadi zaman sekarang kalau orang tuanya dengan alasan saya sibuk mencari duit, suaminya mengatakan saya sibuk mencari uang, kita harus waspada. Orang-orang jahat pun sibuk akan menghancurkan anak-anak kita. Lalu kita masih beralasan kita sibuk nyari duit, lalu kita masih beralasan nggak sempat untuk mendidik anak. Mereka yang berpikiran jahat sibuk untuk menghancurkan anak-anak kita. Benar apa salah, Bu? Benar apa salah? Mereka itu sibuk menghancurkan anak-anak kita, tapi kita merasa nyaman, bahkan alasannya diada-adakan, nggak sempat. Kalau kita seperti itu, maka kita mungkin suatu saat akan terbelalak, kaget ketika anak kita sudah sangat jauh dari yang kita harapkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat. Ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhi oleh kalian prasangka. Ya, yang akhirnya
Pada saat itu ini dari masalah prasangka ini sampai mau menimbulkan perang, yaitu Aus dan Khazraj yang sudah menjadi saudara akhirnya bergejolak lagi. Karena apa? Ingin membantu Rasulullah mengusut siapa sih pelakunya. Tapi mereka sendiri bingung, dan Rasulullah ya ketika kondisinya seperti itu, Rasulullah dalam kondisi yang sangat kasihan sekali. Rasulullahnya kasihan, Aisyahnya kasihan, yang tertawa terbahak-bahak adalah orang-orang munafik. Mereka terbahak-bahak, beritanya sudah viral kemana-mana. Nah, akhirnya suatu ketika sampai Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, bapaknya Aisyah, datang ke rumah istrinya dengan mengatakan, dengan bertanya bagaimana Aisyah kondisi sebelumnya, atau bagaimana kondisi Aisyah sebenarnya. Kemudian bapak dan ibunya pun nggak tahu, Abu Bakarnya nggak tahu. Maka pertanyaan itu dilemparkan kepada Aisyah, ajibi su'ala Rasulillah, wahai Aisyah, wahai anakku Aisyah, jawablah pertanyaannya Rasulullah. Karena Rasulullah bingung, benar nggak Aisyah itu selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Saat itu keluarganya Rasulullah bersama Aisyah hampir panas. Api kalau ketemu dengan api apa? Duer, kebakaran ya. Tapi saat itu semuanya menjaga, Aisyah menjaga, Rasulullah menjaga, tapi sudah panas itu Pak, sudah panas itu di keluarga Rasulullah. Kalau Rasulullahnya sudah panas, bagaimana para sahabat yang lain? Panas juga kan? Sampai akhirnya Aus mengatakan, ya Rasulullah, kalau Khazraj yang melakukannya, kalau suku ini yang melakukannya, dan memang benar melakukannya, akan kami bunuh. Yang Khazraj juga nggak terima. Kalau Aus yang melakukannya, saya juga akan bunuh. Itu di masjid Pak. Ya. Dan mereka kan ahli perang. Sekali, mohon maaf, kalau ini sampai terjadi pertumpahan darah, ini yang dirugikan kaum muslimin. Padahal provokasinya dari orang-orang munafik. Jadi dari ini itu bisa menimbulkan mafsadat yang sangat luar biasa. Coba saya kasih analogi yang cukup dekat aja. Kalau misalkan suami dan istri sama-sama berprasangka buruk, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Suami istri berprasangka buruk, bapaknya itu benar-benar mau pergi untuk ngasab, untuk cari uang, ya kan? Cari uang. Qadarullah dia harus keluar kota selama satu minggu. Ada yang sampai 1 tahun. Itu kira-kira gimana Bu? Kasihan nggak? Ya kasihan, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kasihan. Kalau semuanya tidak husnudzon, apa yang terjadi? Cekcok setiap hari. Ya, permasalahan setiap hari pasti ada. Itu contohnya prasangka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan sebagiannya tidak dosa kalau itu prasangka yang baik. Maka lebih baik, ya, salah satu indikator imannya seseorang itu baik, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau orang mukmin itu baik imannya, maka indikator dalam perkataannya yang dikatakan adalah baik. Kalau tidak, maka dia diam. Itu saja. Kalau kita ngomongnya itu pasti nyelekit, nyakitin orang lain, maka mendingan kita diam daripada banyak orang yang tersakiti, Pak. Ya. Lebih baik mana? Sakit hati atau sakit gigi? Lebih baik tidak sakit nggih. Oke. Kemudian berikutnya, wala tajassasu. Apa itu?
jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau bahasa kita zaman sekarang namanya kepo. Ya. Sukanya itu mencari-cari kesalahan orang lain, padahal kesalahannya diri sendiri sangat banyak. Yang diurusin kesalahannya orang lain, kesalahannya diri sendiri tidak diperhatikan, tidak diperbaiki. Apa itu tajassus? Ya, nahallahul mu'min an yatatabba auratil mu'min. Allah melarang seorang mukmin mencari-cari kesalahan orang mukmin yang lain. Haram itu. Kecuali yang bertugas sebagai penyidik, bapak-bapak dari kepolisian misalkan, untuk mengungkap sebuah kasus kan harus mencari kebenaran. Tapi kalau kita nggak usah nyari aibnya orang lain, kita fokus kepada aib diri kita sendiri. Buang-buang waktu, ya, buang-buang waktu. Khudhu ma dhahara lakum wada'u ma satarallah. Ini yang bisa dijadikan patokan dalam hukum, pengambilan hukum. Ya. Di dalam Islam itu sangat luar biasa, ilmunya sangat dalam. Jadi yang namanya hukum itu patokannya adalah kepada yang nampak. Contohnya Bapak dan Ibu, masalah sertifikat. Panjenengan ternyata misalkan menempati sebuah rumah, ya, tapi ternyata rumahnya tidak ada sertifikatnya dan ternyata itu ada di tangan orang lain. Di kacamata hukum, siapa pemilik tanah itu dan rumah itu? Yang punya sertifikat. Ya, saya pernah kuliah di Lipia, Jakarta. Saudi itu punya lahan untuk membangun kampus di Jakarta. Saya belajar di situ, tapi ternyata yang megang sertifikat itu ada 5. Yang megang sertifikat 5, padahal itu untuk bikin kampus. Akhirnya nggak dibangun, kenapa? Karena harus menyelesaikan terlebih dahulu sengketa tentang 5 sertifikat ini. Jadi ada pihak-pihak yang punya dan ingin diklarifikasi satu demi satu. Padahal belinya ada sertifikatnya juga, tapi ternyata dimiliki juga orang lain, 4 orang lagi. Nah, ini contohnya. Maka di dalam peradilan itu juga biasanya adalah yang jadi patokan adalah barang buktinya. Khudhu ma dhahara lakum. Ambillah, ya, ambillah apa-apa yang nampak bagi kalian dan biarkan apa-apa yang rahasia yang Allah tutupi, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak dan Ibu, kita sebagai orang mukmin, ya, orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu bisa bergesekan. Bisa karena satu apa? Beda ustadz. Yang satu belajar dari ustadz ini, yang satu belajar dari ustadz itu. Kemudian beda pendapat, bisa gesekan ya? Apalagi beda penghasilan, bisa gesekan? Bisa nggak? Yang satu penghasilannya sedikit, yang satu berlimpah, bisa saling gesekan. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya zakat, infak, sedekah, saling membantulah itu agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Nah, unsur-unsur perbedaan ini sebenarnya Islam sudah ngasih solusi. Di antaranya adalah jangan sampai kita terlalu berprasangka buruk kepada orang lain. Nggak boleh, karena itu akan menimbulkan api-api permusuhan, kesenjangan dan ketidakharmonisan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah ini saya akan sedikit menyampaikan, ya. Ini dipakai di dalam penggunaan bahasa. Biasanya Bapak dan Ibu kalau di dunia kepolisian ataupun intelijen itu kan ada istilah namanya anjing pelacak, betul ya? Anjing itu digunakan untuk apa?
untuk mengungkap pelaku, mungkin barang bukti dan seterusnya kan? Oke. Yang dilakukan oleh anjing pelacak itu namanya tajasus. Itu versinya hewan. Jadi di sini dijelaskan qala yatajassas kama yatajassasul kilab. Jadi anjing pelacak itu kan awal mulanya ada kejadian, kemudian akan diungkap, kemudian diselidiki, kepolisian menggunakan anjing pelacak untuk mencari dan seterusnya. Yang dilakukan oleh anjing itu namanya tajasus. Begitu juga yang dilakukan oleh orang untuk mencari-cari kesalahan itu juga namanya tajasus. Sama-sama tajasus itu. Sehingga Allah melarang wala tajassasu. Jangan kamu sibukkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berikutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menghibah saudara kalian ketika tidak ada. Lebih baik ada orangnya kita sampaikan langsung, Mas, jenengan salah loh. Jenengan sudah ngomong seperti ini, kamu salah. Jangan sampai mohon maaf kita bicarakannya dengan orang lain tapi kepada yang bersangkutan kita tidak menyampaikan. Akhirnya apa? Semakin jauh persaudaraannya. Wala yaqul ba'dukum fi ba'din bi dhahril ghaib ma yakrahul makruh maqulu fihi dzalika an yuqalu fi wajhi. Perbincangan kita yang buruk dengan saudara kita yang lain, yang kalau orang yang sedang dibicarakan itu hadir akan marah, maka kita harus segera berhenti. Itu petunjuk dari Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada para sahabat meriwayatkan, termasuk diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu an pernah ditegur. Aisyah istri Rasulullah pernah ditegur. Suatu ketika ada seorang perempuan, anna imra'atan dakhalat ala Aisyah. Seorang wanita menemui Aisyah di rumah. Setelah duduk bersama Aisyah, tiba-tiba keluar wanita itu. Dan ketika berdiri, Aisyah ingin menunjukkan kepada Rasulullah dengan isyaratnya bahwasanya wanita itu pendek. Wanita yang tadi menemui Aisyah itu pendek. Hanya dengan isyarat saja, dan ternyata apa komentar Rasulullah? Ihtabtiha, kamu telah menggunjingnya, kamu telah memakan saudaramu. Itu teguran Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima laysa fihi. Ara'aita in kana fi akhi ma aqulu lahu. Kalau itu benar apa yang kita bicarakan itu ada pada saudara kita, maka itu adalah ghibah. Tapi kalau yang kita bicarakan tidak ada pada saudara kita, maka itu namanya fitnah. Ghibah itu dekat dengan fitnah, ya. Bedanya adalah kalau ghibah itu ada pada orang yang dibicarakan, kalau fitnah tidak ada pada orang yang dibicarakan, tapi semuanya adalah membicarakan orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita singkat saja. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang berupa bangkai? Fakarihtumuh, tentu kalian akan membencinya. Maka ini adalah salah satu penyerupaan yang Allah gambarkan untuk orang-orang yang membicarakan aib orang lain, ya. Dengan seperti ini insyaallah ta'ala kita akan aman, ya. Mohon maaf, kita terkadang sudah menjaga sholat kita, sudah menjaga aurat kita, sudah menjaga sedekah kita, sudah membaca zikir pagi, zikir petang kita, sudah menjaga sunnah-sunnah rawatib kita, tapi kita juga masih belum bisa menjaga lisan dan hati kita. Maka orang yang seperti ini
terancam menjadi orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, zakatnya, puasanya, namun dia juga telah menghina orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, maka ini semuanya menjadi sebab kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Diberikan secara cuma-cuma. Ayat ini kalau kita amalkan berat ya? Berat ya. Lebih baik kalau misalkan ada orang yang mengajak untuk menghibah orang lain, kita langsung alihkan pembicaraannya agar berhenti. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, innallaha tawwabur rahim. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innahu tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, maksudnya apa? Fakhafu uqubatahu, maka hendaknya kalian takut kepada Allah dengan kalian berhenti. Cara kita takut kepada Allah dalam konteks ayat ini adalah kita berhenti, tidak melakukan banyak prasangka, kemudian yang kedua tidak mencari-cari kesalahan, kemudian tidak melakukan hibah. Itu juga takwa. Itu makna takwa menurut konteks ayat ini adalah seperti itu. Semakin kita bisa menjaga, semakin baik kualitas iman kita dan takwa kita. Bintihaikum amma nahakum anhu min dhanni ahadikum bi akhihil mu'min dhanna su. Dhon su atau suudzon kita pangkas habis. Maka insyaallah kita termasuk orang yang bertakwa. Wa tatabbu'u auratihi, dan kita berhenti mencari-cari kesalahan. Wa tajassus amma satara anhu min amrihi wa ihtiyabihi. Maka ini kemudian Allah menutup dengan kata-kata innallaha tawwabur rahim, innallaha raji'un li 'abdihi ila ma yuhibbu. Allah berharap agar hamba itu kembali kepada jalan Allah yang lurus, yaitu Al-Qur'an. Demikian dari kami, sedikit untuk menambah wawasan nggih. Ini ada ayat berbunyi lahma akhihi maitan, seperti yang ada di layar. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam kondisi bangkai? Maitan itu ada yang membaca maitan, bisa juga dibaca mayitan. Ya, mayitan. Ini ada dua riwayat, ada dua qiraah ya, maitan dengan mayitan, pakai tasdid dan kasroh, tapi maknanya adalah sama dan semuanya ada riwayat. Demikian dari kami. Saya buka satu pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya, mengingat jam